Sehingga Imam Bukhari tidak bergeming, tidak bergerak, tidak bergeser. Namun selesai sholat ba'diyah, Imam Bukhari ditegur oleh sahabatnya, wahai sahabatku, tidakkah kau merasakan sesuatu? Tadi aku melihat ketika kau sholat sunnah ba'diyah, aku melihat ada beberapa lebah masuk ke dalam jubahmu. Maka seketika kemudian Imam Bukhari menyingkap betisnya, ternyata sudah ada 10 titik sengatan lebah yang membengkak. Tapi beliau tidak merasakan itu ketika sholat. Apa rahasia mereka sehingga begitu hebatnya menikmati sholat, sehingga kita jauh dengan mereka para ulama dulu? Cek 1 2 3 cek. Tentu kalau ditanya inginkah sholat kita nikmat, jawab Cek 1 2 3 cek. Tapi ikhtiar apa yang sudah kita lakukan? Seringkali keinginan kita keinginan kamuflase, keinginan yang tidak melahirkan ikhtiar terbaik. Padahal untuk urusan dunia kita ingin sarapan, kira-kira diam di rumah aja apa keluar rumah? Kita ingin sarapan nih, pengen sarapan, kira-kira ngomong doang di rumah atau keluar dari rumah? Nyari bubur, ternyata bubur depan Masjid Al-Latif tutup, balik ke rumah apa nyari ke tempat yang lain? Sebegitunya kalau ingin. Kita sekarang pengen gak sholatnya khusyuk, pengen sholatnya nikmat, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan? Perjuangan apa yang sudah kita perjuangkan? Jawabannya hampir tidak ada. Maka saya bilang ke kawan-kawan panitia, mohon izin sebulan sekali ini ingin rasanya memfokuskan pembahasan sholat, ingin rasanya tidak membahas yang lain sampai pembahasan sholat ini clear, sampai pembahasan sholat ini menjadi sesuatu yang sudah dipahami bersama. Minimal mungkin tidak bisa seperti Imam Bukhari, tidak bisa seperti sahabat Abbad bin Bishr, tapi minimal ada peningkatan progres lebih baik dalam sholat kita. Dan memang yang Allah lihat bukan hasilnya, tapi yang Allah lihat perjuangan kita untuk menggapai hasil yang kita inginkan. Ya, kita mulai jamaah semua. Kajian sholat kita dari satu pertanyaan fundamental, pertanyaan yang mungkin mudah dijawab tapi jarang ditanyakan sehingga membuat kita jarang sadar. Pertanyaannya apa? Apakah Allah membutuhkan sholat kita semua? Kira-kira jawabannya apa? Apakah Allah membutuhkan sholat kita? Jawabannya tidak. Ibu-ibu coba, bapak-bapak diam dulu yang menjawab, ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Bu, apakah Allah membutuhkan sholat ibu-ibu? Bapak-bapak, calon bapak-bapak, apakah Allah membutuhkan sholat bapak-bapak semua? Tidak. Sepakat tidak? Saya pengen nanya, kalau kita semua nggak ada yang sholat, sibuk kerja, Allahnya maha kuasa atau hilang kekuasaannya? Tetap maha kuasa. Kalau kita semua nggak ada yang sholat, Allahnya maha kaya atau hilang kekayaannya? Ada nggak dampak negatif yang Allah terima ketika kita nggak sholat? Gak ada. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Namanya sama, orangnya beda ya. Ini Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, yang mensyarah banyak kitab para ulama yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang redaksinya langsung dari Allah, yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis sabda Nabi tapi redaksinya langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2577. Rasul menceritakan firman Allah. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah, wahai hamba-hambaku dari bangsa jin dan bangsa manusia, wahai hamba-hambaku dari manusia pertama sampai manusia terakhir,
jin pertama sampai jin terakhir, seandainya kalian semua bertakwa kepada Allah, nggak ada yang maksiat, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya bermaksiat, semuanya fujur, semuanya nggak ada yang ibadah, apa kata Allah? Ma naqasa min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Allah? Jadi kalau kita semua nggak sholat nih, habis bangun langsung kerja gitu ya, kemudian waktunya duhur makan siang, waktunya asar di perjalanan, waktunya maghrib kecapean, waktunya isya ketiduran, misalnya seperti itu, Allahnya maha kaya atau hilang kekayaannya? Tetap maha kaya. Allahnya tidak berubah sedikit pun kekuasaannya, kemuliaannya. Betul? Sepakat? Tapi kan selama ini seolah-olah Allah butuh sholat kita. Seolah-olah kalau habis sholat itu kita berhak menuntut sesuatu dari Allah. Ya Allah, hamba baru sholat nih, apa nggak pantas dimurahkan rizkinya? Padahal lagi-lagi tadi kita sudah bahas dari awal bahwa tidak ada ibadah yang kita kerjakan yang berdampak kepada penambahan atau pengurangan kekuasaan Allah. Tapi ada satu pertanyaan selanjutnya. Kalau memang kita sepakat bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita atau lebih khusus sholat kita, pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah memerintahkan sholat kepada kita, bahkan mewajibkannya? Kenapa kira-kira? Kenapa Allah yang tidak butuh sholat kita tapi mewajibkan sholat kepada kita? Kenapa? Karena ini menyalahi aturan. Dalam ilmu komunikasi, perintah itu muncul dari kebutuhan yang memerintahkan. Contoh, misalnya ibu-ibu telepon suaminya, ayah mau pulang kerja. Iya mama, tolong ya beliin gas. Beliin apa? Gas. Pertanyaannya, kenapa si ibu menyuruh suaminya beliin gas? Kenapa? Karena mau masak, gasnya habis. Berarti ketika si suami tidak beli gas, ada dampaknya nggak ke istrinya di rumah? Ada. Apa dampaknya? Tidak bisa masak. Jadi dalam ilmu komunikasi dasar, perintah itu bermula dari kebutuhan yang memerintahkan. Seorang ibu nyuruh anaknya, nak beliin sampo. Pertanyaannya, kenapa ibu nyuruh anaknya beli sampo? Mau mau keramas. Berarti kalau anaknya nggak mau beliin sampo, ada dampaknya nggak? Ada. Tapi itu tidak berlaku dengan Allah, dan itu sudah kita sepakati dari awal. Kalau memang Allah nggak butuh apa yang Allah perintahkan, lantas kenapa Allah perintahkan? Maka jawabannya tergambar dari interaksi seorang ibu bapak kepada anaknya, khususnya interaksi seorang ibu kepada anaknya. Ada yang anaknya mondok di sini, ibu-ibu? Ada? Boleh angkat tangan? Satu ya. Ada yang anaknya kuliah di luar kota? Ada ya? Mondok atau kuliah yang menjadi pembahasan kita ketika ibu tinggal berlainan tempat dengan anaknya di luar kota. Pertanyaannya, yang paling semangat nelpon anak ke ibu apa ibu ke anak? Yang paling semangat nelpon orang tua ke anak apa anak ke orang tua? Orang tua ke anak. Yang paling cerewet kalau nelpon sama anaknya itu anaknya apa ibunya? Ibunya. Yang banyak pertanyaan itu anaknya apa ibunya? Kadang-kadang Bu, Pak, saya kalau mengamati para santri di telepon sama orang tuanya tuh, itu si ibu nanyain anaknya. Anaknya belum menjawab pertanyaan pertama, sudah muncul pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana uang saku masih ada nggak? Sendal masih utuh nggak? Seragam butuh apa lagi? Terus bermunculan pertanyaan
Yang mana pertanyaan sebelumnya belum dijawab. Saking semangatnya itu orang tua, betul tidak? Bahkan ketika ada santri sakit, kemarin ada santri akhwat sakit di pondok yang saya bina di Jatinangor, Sumedang, sempat dirawat di rumah sakit. Namun santri ini berkata kepada Ustadz, tolong jangan kasih tahu orang tua saya. Cukuplah saya berjuang sampai beberapa hari di rumah sakit. Saya nggak mau orang tua saya repot mikirin saya di pondok. Biarkan mereka fokus dengan kewajibannya sebagai orang tua, membiayai segala bentuk biaya dari kebutuhan anaknya. Akhirnya karena kami iba dengan santri ini, permintaan dia dikabulkan. Jadi kita nggak ngasih tahu orang tuanya, bukan. Sampai akhirnya dirawat beberapa hari, lebih dari 3 hari, ternyata belum membaik, tetap harus dirawat. Akhirnya kami memilih untuk memberikan informasi kepada orang tuanya, khawatir terjadi apa-apa kepada anaknya. Kami pun telepon, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Kenapa Ustadz? Mohon maaf sebelumnya, kami ingin menginformasikan bahwa anak ibu sudah sakit dan dirawat di rumah sakit hari keempat dan kondisinya belum membaik. Dan mohon maaf, kenapa kami baru ngasih tahu? Karena anak ibu yang nyuruh kami tidak memberitahu kepada ibu karena khawatir merepotkan. Tapi hari ini kami beritahu karena hari keempat belum membaik. Akhirnya kami kemudian memilih untuk memberikan informasi terkait kondisi anak ibu kepada ibu. Kira-kira kalau ibu semua menjadi ibunya santri itu, kira-kira responnya gimana? Biasa aja gitu? Kecewa? Ada rasa kecewa? Ada rasa marah? Mungkin sebagian ibu akan berkata, Ustadz, berikan teleponnya kepada anak saya. Setelah teleponnya diberikan ke anaknya, kira-kira ngomongnya gimana? Nak manggil naknya pakai mad, kilbi mustaqol 6 harokat. Nak, kenapa nak? Gak ngasih tahu ibu dari awal. Kenapa kamu ngelarang Ustadz ngasih tahu ibu bahwa kamu sakit di rumah sakit? Pertanyaannya, kenapa ibunya marah? Padahal kan kalau nggak dikasih tahu nggak repot kan? Jadi nggak usah mikirin biaya rumah sakit. Bukankah ketika anaknya nggak ngasih tahu orang tuanya harusnya dia bahagia? Kenapa? Pekerjaannya nggak diganggu karena dia nggak harus ke pondok menjenguk anaknya. Kenapa dia marah? Padahal ketika anaknya tidak memberikan kabar kondisinya yang sakit, harusnya dia merasa tidak direpotkan. Jawabannya kenapa? Kenapa orang tuanya marah? Karena anaknya nggak ngasih tahu anaknya punya masalah. Padahal kan kalau anaknya nggak cerita kan ibu nggak usah direpotin kan? Jadi kerjanya lancar, gak usah kepikiran anak di rumah sakit. Kenapa justru ibu-ibu marah kepada anak ketika anaknya punya masalah tapi nggak ngabari orang tuanya? Jawabannya karena orang tua terlalu mencintai anaknya, sehingga orang tua marah jika anaknya punya masalah tidak melibatkan orang tuanya. Padahal yang butuh ditransfer siapa? Anak. Yang butuh dipenuhi kebutuhan siapa? Anak. Begitu juga interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersepakat Allah nggak butuh sesuatu pun dari kita. Tapi kenapa Allah marah saat kita nggak sholat? Jawabannya karena Allah tahu kita semua punya masalah, dan Allah nggak terima kalau hambanya punya masalah tapi nggak mau mendatangi Allah. Karena Allah sangat mencintai kita. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah yang tidak butuh sholat tetap mewajibkan sholat? Jawabannya karena Allah tahu kita punya masalah, dan Allah marah kalau hambanya punya masalah tidak melibatkan Allah. Seperti orang tua marah ketika anaknya punya masalah tapi tidak melibatkan orang tuanya. Betul di sini semua punya masalah? Atau jangan-jangan prasangka saya salah? Coba yang punya masalah boleh angkat tangan. Nggak usah ya, udah kelihatan dari raut mukanya. Siapa di antara kita yang nggak punya masalah? Pak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi punya masalah. Gubernur kita Pak Ridwan Kamil punya masalah. Siapa di antara kita yang nggak punya masalah? Sedangkan Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan mati dan hidup liyabluwa,
Apa arti liyu'tiyal bala? Untuk diberikan masalah. Jadi jangan berharap hidup tak punya masalah selama tinggal di dunia. Jadi saya ulangi lagi, kenapa Allah yang tidak butuh sholat kita mewajibkan kita sholat? Jawabannya karena Allah sangat mencintai kita. Allah nggak mau kita punya masalah ditanggung sendirian. Allah tuh pengen dilibatin, Allah tuh pengen setiap masalah kita tuh diceritain sama Allah. Seneng nggak orang tua kalau anaknya punya masalah cerita sama Anda? Seneng nggak? Seneng nggak, Bu? Walaupun kan Anda harus mikirin juga kan jadinya, tapi seneng. Kenapa? Itulah bukti cinta. Allah pun sama. Bahkan Allah lebih bahagia, lebih senang ketika melihat hambanya curhat kepada Allah, melebihi bahagianya orang tua ketika dicurhati oleh anak. Senang. Dan seringkali kawan-kawan jamaah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali hidup kita gelisah, hidup kita penuh kekhawatiran, tapi kita salah menebak sumbernya. Sekarang saya tanya, pernah nggak dalam hidup yang kita jalani, pernah nggak menjalani sesi hidup penuh kegelisahan? Pernah? Pernah nggak menjalani hidup penuh kekhawatiran? Pernah? Pernah nggak mikirin anak bisa kuliah nggak ya? Pernah, Bu. Padahal anaknya baru usia 10 tahun. Pernah nggak yang belum menikah, bisa nggak ya saya menafkahi istri saya tuh? Bisa nggak ya anak perempuannya orang saya kasih makan dengan layak? Pernah nggak berpikir begitu? Dan ternyata saya dulu salah. Saya mengira kegelisahan, kekhawatiran yang saya alami dalam hidup karena masalah yang saya alami. Ternyata bukan, kawan-kawan. Ternyata yang membuat saya gelisah, hidup saya penuh kekhawatiran, itu bukan masalah-masalah yang Allah berikan dalam hidup. Itu terbukti dalam kisah yang saya ceritakan, dan semoga dari kisah ini membuat kita sadar sesadar-sadarnya. Kisahnya kisah waktu saya kecil. Saya gini-gini pernah kecil. Percaya, Bu ya? Percaya ya? Waktu saya kecil, Ibu Bapak, saya tinggal di Karawang. Makanya saya asalnya Jawa Tengah, tapi lidah saya gak medok karena sudah tercampur dengan darah Karawang, Sunda. Tinggal bersama nenek saya, Nini kata orang Sunda. Yang mana rumah nenek saya itu cukup unik. Tidak mewah, tapi sesuai syariat. Apa bentuk sesuai syariatnya? Toilet rumah nenek saya itu terpisah dengan rumah. Di Bandung ada nggak kayak gitu? Ini rumah, halaman belakang, baru ada toilet di belakang. Ada yang kayak gitu? Dan itu ternyata sesuai sunnah, kawan-kawan. Rasul rumahnya nggak pernah ada toiletnya. Padahal mampu nggak Rasul bangun toilet? Mampu. Kenapa sih? Karena Rasul paham toilet itu tempat bersemayam dan berkumpulnya kongkonya siapa? Coffee shopnya siapa? Al-khubus wal khobaif. Khubus jin laki-laki jahat, khobaif jin perempuan jahat. Makanya setiap kita masuk toilet baca doa. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Pantes di toilet ini lama, Masya Allah. Doanya doa tidur nih. Apa doa masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua, khubuth jin laki-laki jahat, khobaif jin perempuan jahat. Kenapa saya garis bawahi jahat? Karena tidak semua jin jahat. Jin itu layaknya manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jin layaknya manusia, ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Tapi kalau khubus wal khobais, jin laki-laki perempuan yang jahat. Kenapa kita berdoa itu sebelum masuk toilet? Karena disitulah tempat berkumpulnya mereka. Orang sekarang toiletnya di mana? Di kamar. Pantes orang sekarang besti.
sama khubus wal khaba'ith. Sehingga wajar alarm jam 3 malam mau tahajud. Kalau dulu setan itu perlu jalan dulu tuh dari belakang rumah masuk ke dalam rumah. Kalau sekarang tinggal nengok. Kenapa? Satu kamar. Apa kata setan? Kata Rasul, setiap orang tertidur diikat dengan 3 ikatan. Yang ikatannya dengan cara gozul fikri, memberikan narasi-narasi yang membuat kita menunda-nunda kebaikan. Ketika kita terbangun, nyala alarm kita jam 3 pagi mau tahajud, apa kata setan? Fima ba'du lailun tawilun farqud fima ba'du. Apa kata setan? Malam masih panjang, tidur lagi, nanti bangun jam 4 tahajudkan bisa. Betul? Pernah bunyiin alarm jam 3, nyala, matiin, tidur lagi, pernah? Itu kerjaannya siapa? Kerjaannya khubus wal khaba'ith. Khubus wal khaba'ith juga akan datang ke masjid sebelum adzan berkumandang untuk menggoda manusia agar menunda datang ke masjid. Dia datang ke sekitaran masjid. Ketika ada manusia mau melangkahkan ke masjid, khubus wal khaba'is berkata, belum adzan, mampir dulu ke warteg. Ya. Maka kita pun mampir ke warteg. Pas adzan, baru adzan, belum qomat. Pas qomat, udah tanggung, terlanjur telat, nanti aja salatnya. Ketika adzan berkumandang, khubus wal khaba'is lari terbirit-birit, kata Rasul, hatta dorot, sampai terkentut-kentut. Kemana? Ke tempat bersemayamnya mereka. Kemana? Ke toilet, kawan-kawan. Makanya kalau pas adzan maghrib, jangan lama-lama di toilet. Sehingga ketika kita mendengar adzan, sebisa mungkin kita tidak memperlama aktivitas di toilet. Tapi orang dulu tuh jarang ngaji, tapi saya amati kehidupannya banyak sesuai sunnah. Orang dulu itu toiletnya jauh, terus kemudian bak mandinya besar-besar, ya, sampai 2 kula, supaya dalam mazhab Syafi'i tidak mudah terkotori dan ternajisi. Betul tidak? Bahkan orang dulu tingkat tauhidnya lebih bagus daripada orang sekarang. Betul ya? Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, orang dulu tuh kalau hamil nggak tahu HPL. Betul? Ada ini yang nenek-nenek dulu zamannya hamil ada HPL-nya nggak? Hari perkiraan lahir, boro-boro tahu HPL, tahu hamil aja sudah gede baru saya hamil nih kayaknya. Orang dulu, tapi orang dulu anaknya 9 lancar semua lahirnya, betul? Nggak pernah periksa tiap bulan. Orang sekarang lihat, baru hamil periksa tiap bulan, ujung-ujungnya sesar. Padahal kan hamil tuh dari dulu ada. Kenapa sesar lebih banyak tahun kekinian daripada tahun dulu kan? Pada sama-sama hamil. Bahkan hamil di usia tua di zaman dulu banyak. Hamil-hamil yang menurut ilmu kesehatan membahayakan gitu ya. Nenek-nenek kita anaknya berapa? 9, 11, sehat walafiat. Oleh karena itu kawan-kawan, kembali ke kisah saya waktu kecil. Saya tinggal di Karawang bersama nenek saya yang kamar mandinya apa? Terpisah di luar. Tapi ternyata positifnya sesuai sunnah, jauh dari khubus wal khaba'is, tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Kalau malam-malam pengen buang air kecil agak repot. Dan muslim kecil agak penakut ibu bapak. Jadi saya tuh waktu kecil agak parnoan orangnya. Kenapa? Karena dijejali film-film horor. Jadi waktu saya kecil itu layar tancap pilihannya cuma 2 filmnya. Yang pertama Barry Prima, yang kedua Susana. Barry Prima film dewasa, kita anak kecil nggak boleh nonton, berarti nggak ada pilihan kecuali Susana. Maka yang ditonton itulah setiap harinya. Akhirnya terbangun rasa takut kepada setan. Suatu malam, jam 2 malam dini hari, saya terbangun pengen buang air kecil. Saya bangunkan ibu saya yang tinggal di rumah nenek saya, membersamai saya. Saya bilang, "Bu, pengen kencing." Kata ibu saya, "Ya udah sana kencing."
Takut. Kenapa takut? Itu di belakang rumah gelap, gak ada lampunya. Terus itu banyak pohon nangka gede-gede. Mana gelap, mana banyak pohon besar. Jadi pertanyaannya, yang membuat saya takut, gelisah, penuh khawatir apa? Ada dua tadi apa? Gelap dan banyak pohon besar. Ulangi, saya hatinya khawatir, takut, gelisah, tidak tenang karena dua perkara menurut saya. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, banyak pohon besar. Ngeri kan? Ketika saya bercerita demikian, ibu saya ngomong, ya udah nak, sini ibu temenin ke toilet. Pertanyaannya, kalau anda jadi saya, pas dengar ucapan ibu saya, hati saya tenang tidak? Takutnya hilang tidak? Khawatirnya hilang tidak? Gelisahnya hilang tidak? Padahal gelapnya hilang nggak? Pohon besarnya hilang nggak? Berarti saya salah. Yang membuat saya khawatir, takut, gelisah bukan karena gelap, bukan karena pohon besar, tapi karena sendirian. Begitupun hidup kita ternyata. Ternyata yang membuat kita gelisah bukan hutang yang belum lunas, bukan. Bukan belum diberikan keturunan setelah 10 tahun pernikahan, bukan. Bukan karena anak bandel, bukan. Tapi hati kita gelisah karena kita mengerjakan semuanya sendirian. Kita tahu bahwa Rasul adalah orang yang paling tenang hidupnya, tapi kita tahu Rasul paling banyak masalahnya. Betul? Apa contoh masalah Rasul? Diusir oleh kaumnya. Coba bu, ibu warga Bandung asli, tiba-tiba semua tetangga bersepakat mengusir ibu bapak dari rumah ibu. Masalah nggak? Masalah. Tapi Rasul hatinya tidak pernah gelisah, tidak pernah kemudian muncul kekhawatiran, karena Rasul senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan hidup. Maka mulai sekarang silahkan berikhtiar menyelesaikan masalah apapun yang kita miliki hari ini. Tapi ternyata bukan itu yang membuat hati kita gelisah, bukan itu yang membuat hati kita gundah gulana, tapi membuat hati kita gelisah dan gundah gulana, tidak tenang, karena kita menjalani semuanya sendirian. Oleh karena itu saya sering menyampaikan, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Sebanyak apapun orderan dagangan kita, tutup sejenak untuk sholat. Bukankah sudah banyak contohnya bahwa kekayaan tidak menjamin ketenangan? Betul? Anda tahu satu nama yang cukup terkenal, artis Hollywood, namanya cukup viral karena sempat memenangkan beberapa kali penghargaan tingkat dunia dalam keaktoran. Namanya Robbie Williams. Pernah dengar namanya? Kurang terkenal apa? 2 kali mendapatkan piala Oscar. Kurang kaya apa? Mobil mewahnya tinggal pilih mau yang mana. Tapi beliau mengakhiri hidupnya dalam keadaan menggantung diri, bunuh diri di California. Kaya raya. Satu contoh lagi, kita doakan setiap contoh yang kita bahas di kajian ini, orang-orangnya Allah berikan hidayah, orang-orangnya yang kita ceritakan menjadi pribadi yang lebih baik, orang-orangnya masuk surga. Amin ya rabbal. Ini untuk membedakan mana ghibah, mana ibroh. Jadi tidak setiap yang membicarakan orang disebut ghibah. Kalau memang setiap membicarakan setiap membicarakan orang ghibah, Allah berarti ghibah. Ceritain Fir'aun sih. Allah ceritain Fir'aun nggak di Quran? Berarti Allah ghibah dong. Ghibah itu ketika tidak ada unsur kemanfaatan sebagai pelajaran. Maka ada ghibah, ada membicarakan aib orang yang diizinkan. Beberapa kasus contoh, ghibah yang boleh, catat yang boleh cuman ini, yang lain nggak boleh. Jangan ceramah saya digunakan dipotong ghibah boleh, enggak, ghibah boleh hanya beberapa saja. Yang pertama misalnya menceritakan aib orang ketika menjadi saksi kejahatan orang di depan hakim. Contoh,
ada ibu-ibu solihah jamaah Masjid Al-Latif jadi saksi tentang tetangganya yang mencuri dan merampok, dan dia melihat. Hakim bertanya, "Bu, bisa ibu ceritakan bagaimana proses tetangga ibu mencuri?" "Pak Hakim, gak boleh gibah, gak boleh kita menceritain aib orang, kita semua punya aib." Itu tidak tepat, tidak tepat tempatnya. Kenapa seorang hakim justru berkewajiban mengungkapkan aib orang di depan hakim? Seorang saksi berkewajiban mengungkapkan aib orang pelaku kejahatan di hadapan hakim. Boleh. Jadi gibah yang boleh yang pertama apa? Menggibahi pelaku kejahatan yang bercerita saksi di hadapan hakim. Maka saya husnudzon, kalau ada ibu-ibu ngerumpi membicarakan aib, berarti dia saksi depannya hakim. Kalau ibu bukan saksi, depan ibu bukan hakim, tidak boleh membicarakan aib orang. Jelas kawan-kawan ya? Makanya kalau ibu-ibu gibah tuh saya mah banyakin husnudzon, kayaknya itu saksi sama hakim lagi ngobrol. Walaupun agak sulit memang di husnudzoni ya. Kan harusnya kan saksi sama hakim berada di mana? Di pengadilan, bukan di depan tukang sayur. Betul ibu-ibu? Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya sebelum kita membahas kiat-kiat salat penuh nikmat, yang alhamdulillah materi ini bocoran ya, sudah saya sampaikan di berbagai daerah, dari Sabang sampai Papua materi ini sudah tersampaikan dalam berbentuk training. Tapi saya sengaja membuat materi ini jadi pengajian supaya bisa berjangka panjang dan waktunya tidak terlalu panjang, karena ternyata konsentrasi manusia itu tidak bisa melebihi 4 jam. Makanya kalau berbentuk one day training itu suka ada yang ngeblank gitu ya, tunduh gitu ya, ngantuk dan lain-lain. Maka saya buat materi sholat sepenuh rasa ini berbentuk kajian. Walaupun mungkin banyak materi-materi yang tidak sama dengan training di kelas, karena ada beberapa hal yang tidak mungkin saya sampaikan di masjid dan harus saya sampaikan di tempat training, dan biasanya tempat training kita di hotel, di ballroom, di tempat-tempat yang memang khusus untuk belajar. Tapi insya Allah walaupun tidak ideal gitu ya, walaupun hanya 1 jam pengajian, tapi insya Allah setiap bulan, targetnya mungkin 1 tahun, kita bersama setiap bulan catat setiap Kamis pekan pertama, selama tidak ada udzur syar'i dan selama belum kiamat, insya Allah masih ada pengajian itu ya. Dan nanti kalau kiamat berarti mohon maaf libur tanpa diumumkan ya. Jadi kalau kiamat gak usah nanya, "Ustaz, pengajian masih jalan nggak?" Libur. Oke. Mengawali kajian kita harus mengkaji dulu. Orang akan bersemangat mengerjakan sesuatu ketika dia sadar sesuatu itu penting. Betul? Kalau dia belum sadar sesuatu itu penting, dia tidak akan ada effort lebih untuk memperjuangkan hal itu. Makanya sekarang saya tanya, sebenarnya sholat ini penting gak bagi ibu bapak semua? Kurang kompak jawabannya. Penting gak? Kurang semangat ini. Penting gak? Ya semangat boleh, tapi jangan marah-marah dong, biasa aja. Apa bentuk pentingnya? Yang pertama, bagaimana tidak penting? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis yang sahih menurut ulama muhaddits, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amudus salah." Sesungguhnya pokok dari setiap perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Bahasa Nabi pakainya tiang. Kalau bahasa orang sekarang lebih tepat pondasi. Karena di zaman dulu bangunan itu dibangun tidak pakai pondasi, Bu, Pak. Zaman dulu bangunan itu berdiri karena ada tiang. Maka Allah Rasul analogikan sholat sebagai tiang. Artinya apa? Kalau tiangnya nggak ada, bangunannya rubuh. Nah, kalau sekarang lebih tepat pondasi. Masjid ini megah, Al-Latif ini megah. Tapi kalau Masjid Al-Latif dibangun tidak dengan pondasi yang kuat, kira-kira apa yang terjadi? Tinggal tunggu apanya?
tinggal tunggu rubuhnya. Sama, ibadah apapun yang kita kerjakan tapi ibadah sholatnya tidak diperhatikan dengan baik, maka tinggal tunggu kapan robohnya. Kebahagiaan yang didapatkan seseorang, yang bahagia itu didapatkan di luar sholat, dan dia tidak mengerjakan sholat, saya pastikan bahagianya bersifat sementara dan mudah hilang dari kehidupan seseorang. Contoh, jalan-jalan ke tempat wisata, bahagia nggak? Bahagia? Tapi kalau orang jalan-jalan ke tempat wisata lupa sholat, ya di tempat wisatanya bahagia, nyampe rumah pusing, uang tabungan habis, besok harus kerja lagi. Makanya banyak orang pegawai-pegawai membenci hari Senin. Ya. Kenapa hari Senin dibenci oleh banyak pegawai? Jawabannya karena apa salah hari Senin sehingga tidak disukai oleh banyak pegawai? Kenapa? Hah? Apakah hari Senin pernah merebut suami Anda? Kan tidak. Jawabannya karena hari Ahadnya Anda rekreasi. Maka ada rumus, kawan-kawan, sahabat semua. Semakin sering Anda menikmati rasa manis, semakin menderita ketika Allah berikan rasa pahit. Pertanyaannya, kerjaan hari Senin sama hari Selasa sama nggak? Sama. Kenapa hari Senin lebih Anda benci? Karena Anda barusan merasakan rasa manis di hari Ahad. Betul? Makanya hidupnya orang beriman tuh sengaja Allah buat banyak pahitnya. Pernah nggak mikir gini? Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah pengajian, boro-boro sholat 5 waktu, Idul Fitri aja masbuk. Idul Fitri masbuk, tapi urusannya lancar terus. Ada nggak? Dagang apa aja laku, jabatannya naik terus, promosi jabatan cepet. Kita yang duha tiap pagi, betul? Tahajud tiap malam, ada aja tuh ditipu orang lah. Sekali dagang dapat tempat strategis, pandemi harus tutup lah. Ada aja, betul tidak? Pernah nggak bertanya begitu? Apa saya seperti dia aja yang nggak usah sholat gitu ya? Maka kawan-kawan, sengaja Allah buat mereka yang tidak beriman hidupnya manis. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa lagi menikmati rasa manis. Manisnya rasa manis bisa terasa nikmat karena sebelumnya rasa apa? Ada yang pernah minum jamu? Pernah? Di Bandung ada jamu. Apa rasa jamu? Tapi suka dikasih minuman terakhir tuh di gelas kecil. Rasanya apa? Kerasa nggak manisnya? Nikmat gak? Kenapa? Karena sebelumnya pahit tuh. Itulah arti dari inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setelah minum jamu yang pahit akan ada minuman manis. Itu artinya. Jadi kenapa Allah timpakan masalah bertubi-tubi kepada orang yang sujud kepada Allah? Supaya ketika Allah selesaikan masalahnya dia bahagia. Tapi orang yang tidak beriman sengaja semuanya dibuat mudah supaya tidak lagi merasa nikmat kemudahan itu. Kemudahan terasa nikmat karena Anda pernah merasakan kesulitan. Ada yang guru di sini? Ada yang guru? Bu guru pernah punya murid bandel? Tapi pernah nggak punya murid nurut? Pinter, nurut, rajin? Pernah? Seneng nggak? Kenapa seneng? Kenapa punya murid pintar, nurut, ngerjain PR-nya on time, nggak pernah telat, senang? Kenapa? Iya, nurut. Kenapa nurut tuh membuat bu guru senang? Jawabannya karena bu guru punya murid yang nggak nurut. Jika semua murid nurut, nurutnya murid tidak membuat bahagia. Bu guru senang lihat murid nurut karena keinget ada murid yang. Berarti bahagianya bu guru melihat murid yang nurut disebabkan ada murid yang tidak nurut. Kalau semuanya nurut, maka murid nurut itu tidak membahagiakan. Maka besok datangi murid yang tidak nurut, berterima kasihlah. Karena dia yang menjadi sebab kita punya murid nurut bahagia, betul tidak?
Iya. Kenapa orang kaya tuh seneng? Kenapa orang Bandung kalau punya mobil Pajero Sport seneng? Karena tidak semuanya punya, betul tidak? Saya kemarin bulan yang lalu ngisi kelas di Jambi, lebih tepatnya di Kabupaten Tebo, Kecamatan Muara Bungo. Kalau dari Jambi kota 7 jam. Di dekat lokasi perkebunan kelapa sawit, di tempat perkumpulan transmigrannya zaman Soeharto. Jadi sana Jambi tapi isinya orang Jawa. Itu hampir setiap rumah mobilnya Pajero Sport, Pak. Hampir setiap rumah. Karena sekali panen, apalagi di zaman-zaman sebelum pandemi, itu mereka petani sawit ngantongi duit 200 juta tuh hal yang biasa. Jadi sekali panen, 2 kali panen mobil Pajero Sport kebeli. Saya pun heran, landing dari bandara sepanjang jalan Pajero semua, dan kotor-kotor, banyak debunya nggak dibersihin, Pak. Seperti mungkin di sini seperti mobil pick up. Beda sama orang Bandung. Kalau udah pakai Pajero Sport, jalannya agak beda, Pak. Kuncinya dikeluarin sedikit. Orang sana punya mobil Pajero Sport biasa aja. Kenapa? Karena semuanya punya. Kenapa hidup kita bahagia? Kenapa hidup kita sedih? Jawabannya bahagia itu muncul karena kita pernah sedih. Nggak ada kalimat bahagia tanpa kesedihan. Oleh karena itu, kita paham bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah bahagia ketika sholat, karena sholat adalah tiangnya agama. Makanya Rasul itu kalau nyuruh Bilal adzan, tahu nggak perintahnya apa? Waktu sholat masuk nih, kan Bilal itu kan muadzin Rasul ya. Apa perintah Rasul ke Bilal? Wahai Bilal, adzan dong. Nggak gitu perintahnya. Apa perintahnya? Arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalimat yang lainnya, wahai Bilal, time to healing. Waktunya apa? Healing. Healingnya Rasul pakai apa? Pakai sholat. Maka siapa yang sudah bahagia saat sholat, dia akan lebih mudah bahagia di luar sholat. Paham gak maksudnya? Kalau orang dengar adzan udah seneng, datang ke masjid udah seneng, maka aktivitas selain itu akan lebih mudah senang. Kenapa? Karena sholat ini nggak ada modalnya, nggak ada tiket masuk masjid, betul? Tapi kalau Anda bahagia dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang cukup dengan menghadapkan diri ke Allah, maka Anda akan lebih mudah bahagia dengan aktivitas yang lain. 4 bulan yang lalu saya ke Bali. Cukup kaget karena saya perdana ke Bali waktu itu. Di sepanjang jalan isinya pura-pura kecil dan aroma kemenyan di mana-mana. Saya nginap di hotel dan setiap pojokan hotel ada gambar-gambar dan dupa-dupa yang menyala. Asap-asap mengepul setiap pojok tembok hotel. Kemudian kawan-kawan muslim Bali bercerita ke saya, Ustaz, harusnya kaum muslimin tuh bersyukur. Kenapa emang gue bersyukur? Orang-orang Bali ibadahnya mahal. Kenapa mahal? Pagi mereka ibadah, pagi, siang, sore. Kalau taraf orang yang ekonominya lemah, dia hanya membakar dupa senilai Rp5.000. Pagi 5.000, siang 5.000 sore. Berarti per hari untuk ibadahnya dia minimal 15 ribu. Dan itu tidak punya uangnya orang Bali. Tapi rata-rata yang ekonominya agak tinggi, sehari untuk ibadah rutinnya menghabiskan 100.000 untuk dibakar. Kita apa modalnya? Mau kena? Sekali beli bisa bertahun-tahun, betul? Air gratis, tinggal nyalakan. Maka bersyukurlah ibadah sholat yang Allah wajibkan tidak merepotkan kita, justru membuat segar gitu ya. Aktivitas wudhu itu menyegarkan. Bahkan kita udah bahas ya filosofi wudhu di pertemuan yang lalu. Yang kedua, kenapa sholat menjadi penting kita bahas dan kita perjuangkan? Jawabannya karena
Bagaimana tidak penting sedangkan sholat adalah rukun Islam. Bahkan diletakkan setelah syahadat. Setelah syahadat bukan haji. Setelah syahadat sholat. Tapi kenapa semangatnya kok suka kebalik? Kalau haji rela ngantri, haji rela keluar uang banyak. Giliran sholat tinggal ke masjid doang, kadang-kadang ditunda-tunda. Jawabannya ternyata kenapa orang lebih semangat berhaji daripada sholat, padahal sholat itu lebih tinggi derajatnya dibanding haji? Karena ibadah haji bernilai prestis. Haji itu bisa dibanggakan. Bahkan di Indonesia suka ada gelar tambahan. Dipanggil Bu Dewi gak nengok, Bu Dewi gak nengok, Bu Hajah Dewi ada apa? Tidak salah panggilan haji dan hajah, tidak salah. Yang salah niatnya. Kalau niatnya supaya dipanggil haji biar orang tahu dirinya sudah haji, itu yang salah. Tapi kalau dia dipanggil haji dan hajah, niatnya untuk memotivasi yang lain supaya bersemangat ke sana, itu baik. Tapi siapa yang tahu niat kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sama-sama ibadah. Tadi habis sholat asar ada yang dipanggil gitu, bu sholat ada? Bu sholat sehat? Ya ada. Bukankah haji ibadah, sholat juga ibadah? Harusnya adil. Kalau memang haji ada gelarnya, sholat juga ada. Haji cuma sekali, lah sholat 5 kali, harusnya lebih mengakar gelarnya, betul tidak? Iya. Bu sholat sehat? Sehat. Gimana bu zakat? Memang manusia itu kalau udah ada unsur pujian dia lebih semangat, kawan-kawan. Giliran pengajian sholat, masya Allah, jangankan mengeluarkan uang, gratis aja orang malas-malasan. Kenapa? Nggak ada yang bisa diceritain ke orang. Kalau haji, banyak ceritanya. Bu, alhamdulillah saya sehari bisa nyium hajar aswad 10 kali. Insya Allah bu, saya rela desek-desekan. Alhamdulillah bu, habis subuh 2 kali, habis duhur 2 kali, habis asar 2 kali, setiap sholat 2 kali, 10 kali saya per hari nyium hajar aswad. Padahal saya ketika jadi mutawif sering menyampaikan, khususnya ke ibu-ibu, ibu-ibu jamaah umroh dan haji, jangan paksain nyium hajar aswad, karena itu sunnah bukan rukun. Kalaupun tak bisa mencium hajar aswad, cukup lambaikan tangan, itu sudah mewakili. Kenapa? Karena ketika perempuan memaksakan, banyak mudorot di sana. Terhimpit kaum lelaki, kerudungnya lepas. Tapi Ustaz pengen dapat pahala Ustaz. Bu, ada pahala yang lain yang mudah. Hajar aswad itu apa sih? Batu hitam, betul? Kita mencium batu hitam berpahala karena Rasul mencontohkannya, betul tidak? Seandainya Rasul tak contohkan batu hitam hajar aswad, batu biasa. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu, wahai ibu-ibu jangan sedih kalau umroh nggak sempet nyium batu hitam. Pulang ke rumah sama-sama ada yang hitam. Dan kalau anda cium lebih besar pahalanya. Siapa? Suami. Suka salah ibu-ibu teh, dikiranya nyium hajar aswad pahalanya lebih besar daripada nyium suami. Salah. Perempuan bisa masuk surga lewat 8 pintu. Pernah dengar hadisnya? 4 amalannya, 2 amalan kewajiban kepada Allah, 2 amalan kewajiban kepada suami. 4 amalan yang bisa membuat wanita masuk surga, milih dari 8 pintu. Coba. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, taat kepada suami. Nyium hajar aswad gak ada di situ. Maka sering saya sampaikan ibu-ibu, kalau memang ingin merasakan nikmatnya nyium suami, samakan nyium suami seperti nyium hajar aswad. Tawaf dulu, tawaf. Itu suami tawafin dulu. Udah 7 kali samperin kecum. Pahala itu ibu-ibu, wallahi demi Allah pahala itu. Kalau memang mencium hajar aswad tujuannya pahala, apa bedanya? Apa jangan-jangan nyium hajar aswad tujuannya biar cerita ke orang-orang? Itu yang menjadi orang jauh lebih semangat mencium hajar aswad daripada mencium suami. Hajar aswad menjauh di Mekah, suami di rumah. Bisa nyium suami tiap hari bisa?
Sehari 5 kali bisa. Pahala, dan itu mudah. Kenapa nggak semangat? Karena niatnya jangan-jangan bukan untuk pahala, tapi untuk kebanggaan, untuk prestis. Suka pernah dengar gak cerita orang nyium Hajar Aswad? Bu, alhamdulillah bu, tadi habis subuh bu, saya rela bu, desek-desekan, alhamdulillah bisa nyium. Tidak salah dengan ceritanya, tapi kenapa kok jauh lebih semangat mencium Hajar Aswad daripada mencium suami? Padahal pahalanya jauh lebih besar mencium suami. Pulang dari sini, datangnya suaminya, cium suaminya seperti Anda mencium Hajar Aswad. Dan kawan-kawan ibu-ibu, beruntunglah yang punya suami. Kenapa? Untuk mencium suami tidak usah berdesak-desakan, karena hanya Anda yang mau, nggak ada yang lain, Bu. Betul? Iya, Masya Allah. Yang ketiga, kenapa sholat penting? Tentu inilah yang membuat kita bersungguh-sungguh sebulan sekali ke Al-Latif setiap Kamis pada asar sampai maghrib. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai, sahih hadisnya, Rasul bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab oleh Allah bukan hajinya, bukan sedekahnya, bukan umrahnya, tapi salatnya. Wa in saluhat saluha sairu amali. Jika salatnya benar, maka dianggap benar amal yang lain. Wa in fasadat, tapi jika salatnya rusak, fasada sairu amali, maka rusak juga amal ibadah yang lain. Maka kita harus paham bahwa salat penentu semua amal. Sia-sia haji kita, sia-sia umroh kita, sedekah kita yang ratusan juta, jika salat kita belum benar. Berarti salat penting tidak jamaah? Penting tidak? Penting atau penting banget? Anda sudah salat dari usia berapa? Dari usia berapa? Anda sudah sholat sudah berapa tahun yang lalu? Ada 5 tahun? Ada 10 tahun? Pertanyaannya, kenapa aktivitas yang sudah dijalani bertahun-tahun tetap harus dipelajari? Itu yang ditanyakan. Kenapa harus menemukan rasa dalam sholat? Kenapa harus khusyuk? Kenapa sih sholat itu yang penting takbiratul ihram, salam, selesai? Kenapa harus khusyuk? Kenapa harus with heart, dengan hati? Kenapa harus muncul rasa dalam sholat? Jawabannya yang pertama, ada satu ayat, ibu bapak, yang satu ayat ini cukup membuat saya merenungi aktivitas sholat saya selama ini. Yang ayat ini cukup menampar aktivitas sholat kita selama ini. Apa kata Allah? Nanti boleh di rumah dicek surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Tapi sebelum Anda buka An-Nisa 142, buka dulu An-Nisa 145-nya. Di An-Nisa 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah di An-Nisa 145? Innal munafiqi fid darkil asfali minan nar. Apa kata Allah di An-Nisa 145? Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka paling bawah. Orang munafik berada di mana? Dan kita paham bahwa neraka itu semakin ke bawah, semakin mengerikan siksanya. Dan orang munafik berada di neraka paling bawah, asfal, fidarkil asfal. Dark artinya kerak, asfal artinya paling bawah. Kerak itu pasti di bawah, dan ini paling bawahnya. Pertanyaannya, orang munafik yang masuk neraka paling mengerikan itu seperti apa ciri-cirinya? Betul nggak? Jangan-jangan kita munafik, jangan-jangan kita tidak sadar kita munafik, dan jangan-jangan neraka yang paling bawah sudah menanti kita. Tentu kita tidak berharap demikian.
Maka di An-Nisa 142-nya Allah menggambarkan karakter munafik. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa ciri-cirinya orang munafik? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Berarti orang munafik sholat tidak? Berarti orang munafik sholat tidak? Tahu dari mana? Ciri orang munafik bukan tidak sholat, tapi sholat, tapi sholatnya males. Apa kita nggak ngerasa sering begitu, Pak? Kita sholat sih, cuman langkahnya berat. Beda kalau mau ketemu sama customer, gesit. Beda kalau mau ngambil gaji, sat-set. Giliran sholat, berangkat sih berangkat, tapi berat langkahnya tuh. Itu ciri orang munafik, bukan kata saya, kata Allah. Malas itu berarti dikerjain nggak? Berarti orang munafik masih ngerjain sholat tidak? Masih ngerjain. Maka siapa yang cukup dengan sholatnya, saya katakan orang munafik pun sholat, dan mereka tetap masuk neraka. Ciri yang pertama apa? Mereka kalau sholat malas. Tapi orang munafik pernah nggak sholatnya semangat? Pernah. Kapan? Mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia. Orang munafik ketika sendirian malas-malasan sholatnya cepat. Tapi ketika banyak orang sholatnya dibaca ayat mendayu-dayu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika sendiri doli. Dan Allah tahu ketika kita sendirian, orang munafik. Dan ketika saya baca ayat ini, Allah kok seperti nyinggung saya ya. Jangan-jangan muslim yang ngaku seorang muslim, jangan-jangan di mata Allah seorang munafik. Orang yang sholat tapi malas-malasan, yang semangatnya kalau banyak orang. Yang kedua, kenapa kita yang sudah sholat bertahun-tahun harus tetap belajar sholat lebih baik? Di surat pendek, gak usah jauh-jauh ke An-Nisa. An-Nisa mah surat panjang, tak banyak yang hafal. Yang kedua ini hampir semua kita hafal. Di surat Al-Ma'un juz 30, surat pendek. Di ayat yang keempat sampai 5 Allah berfirman, fawailul lil, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali menerangkan, apa itu wail? Wail itu adalah ismun min asma'in nar wa huwa wadin finnari jahannam. Apa artinya? Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab tafsir Jalalain, beliau mengatakan kalimat wailun dalam surat Al-Ma'un artinya wailun adalah salah satu nama neraka dari sekian banyak neraka, dan itu berada di dasar neraka jahanam. Jadi neraka wail itu neraka yang berada di mana? Di dasar neraka jahanam. Dia seperti palung, seperti sumur. Dia sempit tapi memanjang ke bawah. Yang kata para ulama, kalau Anda melempar batu dari atas, nyampe dasarnya selama 70 tahun. Berarti kedalamannya berapa? Coba dihitung yang ahli matematika. Kecepatan benda jatuh itu berapa? Kecepatan benda jatuh. Dan dia akan nyampe ke dasar 70 tahun. Berarti berapa itu kedalamannya? Bisa dihitung kan? Bisa dihitung itu. Dan itu disediakan lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Berarti boleh saya tanya lagi, berarti ada nggak orang yang sholat tapi masuk neraka? Ada? Jawab yang kencang. Ada nggak orang yang sholat masuk neraka? Kata siapa? Jangan kata muslim, jangan bawa-bawa nama saya. Kata siapa? Kata Allah. Allah ngomong di mana? Di Al-Maun ayat 4. Tapi ingat, jangan berhenti di ayat 4, lanjutkan ayat 5-nya. Kalau Anda berhenti di ayat 4, orang pada nggak mau sholat. Yang usah sholat, kenapa? Masuk neraka. Orang yang sholat yang masuk neraka seperti apa sholatnya? Alladzina hum an sholatihim
sahur, yaitu orang yang sholat tapi lalai. Sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu subuh. Ya ta'akhir waqtah, mereka senantiasa menunda-nunda sholatnya. Yang pertama, apa yang disebut melalaikan sholat? Yang kedua, jasaduhu fis shalah wa fikratuhu yatakhayyal fi ayyi makan kan. Jasadnya sholat tapi pikirannya melanglang buana entah kemana. Itu ciri yang kedua melalaikan sholat. Pernah begitu? Jasadnya di masjid, pikirannya di pasar, pernah? Berarti kita memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas neraka wail. Tapi kita santai-santai aja ya, santai gitu ya. Bahkan ada sebagian orang curhat, Ustaz, kenapa ya saya sholat gak pernah ini, gak pernah khusyuk? Kenapa ya saya kalau sholat kepikiran banyak hal, tapi sambil senyum ngomongnya? Dia nggak sadar semua yang dia lakukan itu memenuhi syarat untuk masuk neraka. Kok jangan-jangan dia punya orang dalam apa ya? Kok santai gitu ya? Padahal harusnya kita memuhasabah. Ketika kita sholatnya belum bisa fokus, berarti nggak baik-baik aja hidup kita. Berarti ibadah kita ada masalah. Berarti kita sedang sakit, tidak sedang baik-baik saja. Maka harus berjuang sampai sembuh. Insya Allah sebulan sekali kita perjuangkan. Saya dan Anda semua berjuang bareng. Bukan berarti yang ngomong yang paling baik sholatnya, tidak. Asyaitanu ma'al wahdah, setan itu suka dengan yang sendirian. Maka saya mengajak ibu bapak bersama-sama supaya saya bisa lebih istiqomah berjuang bareng-bareng. Karena sendirian itu berat, kawan-kawan. Betul? Ngaji bareng sama ngaji sendiri, lebih istiqomah mana? Baca Quran bareng-bareng sama baca Quran sendirian, lebih semangat mana? Bareng-bareng. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng berjuang. Siap berjuang bareng-bareng? Siap? Siap meluangkan waktu sebulan sekali? Setiap hari Kamis pada asar? Ada yang ngomong begini, mohon maaf Ustaz, sebenarnya pengen banget ikut pengajian, tapi saya teh sibuk. Ya Allah, berarti nuduh yang hadir tuh nggak punya kesibukan. Dikira kita pengangguran apa ya? Yang hadir di pengajian juga punya kesibukan, tapi bisa hadir kenapa? Karena memprioritaskan yang pantas diprioritaskan. Jangan nunggu sempat baru pengajian, tapi sempatkan supaya bisa ikut pengajian. Jangan nunggu waktu luang baru ngaji, tapi luangkan biar bisa ngaji. Dan dunia mah nggak berhenti, gak selesai pekerjaan mah, betul? Bener gak? Pagi nih, ini udah sore, bentar lagi malam, besok pagi lagi kerja lagi kan? Kerja lagi, siang lagi, sore lagi, tiba-tiba datang malaikat Israel kan? Apa bekal kita? Luangkan, sebulan sekali di Al-Latif ada pengajian sholat. Penting tidak sholat? Penting? Siap belajar bareng? Siap ngajak orang lain? Dan jangan egois satu, kalau dapat hidayah tuh jangan sendirian. Ajak orang lain. Ajak tetangganya. Assalamualaikum Bu, yuk Bu, Ibu banyak masalah? Sama Bu saya juga Bu. Yuk bareng-bareng belajar sholat lebih baik. Kenapa? Ternyata sumber semua masalah itu satu. Sekarang saya pengen nanya, dari jawaban Anda saya tahu mindset cara berpikir Anda. Ibu bapak, jawab pertanyaan saya. Kalau Anda pulang dari Al-Latif nyampe rumah, ditemukan di rumah Anda, di lantai rumah Anda beberapa genangan air, apa yang pertama kali Anda lakukan? Hah? Anda nyampe rumah, pas buka pintu ada beberapa genangan air. Masalah nggak itu? Apa yang pertama kali Anda lakukan? Ngambil ngepel, dilap. Rata-rata begitu pola pikir manusia. Padahal bukan itu yang pertama dilakukan. Yang pertama dicari ini genangan air dari mana sumbernya. Kebanyakan manusia hanya sibuk membersihkan masalahnya, tapi dia lupa menutup sumber masalah. Maka kalau Anda hanya sibuk ngepel, lupa menutup genteng yang bocor, apa yang terjadi? Ngepel tiap hari, masalah satu selesai, muncul masalah yang lain. Maka harusnya kalau kita diberikan masalah, yang pertama kali kita lakukan apa? Kenapa ya Allah berikan masalah ini ke saya? Apa yang Allah ingin sampaikan? Jangan-jangan saya kurang silaturahim ke keluarga saya. Jangan-jangan saya kurang mengunjungi orang tua saya. Jangan-jangan saya kurang sedekah. Itulah yang harusnya kita lakukan pertama kali sebelum ngepel. Betul tidak?
Lihat, ketika Anda melihat genangan air, lantas Anda tidak sibuk ngepel, tapi sibuk mencari genangan air itu dari mana sumbernya. Ternyata dari genteng yang bocor, gentengnya diperbaiki, gak bocor lagi, genangan airnya tanpa dipel bersih nggak? Kering nggak? Begitu konsep masalah. Makin dicari solusinya, makin pusing hidup kita. Betul? Ada yang punya hutang di sini? Pernah pusing dengan hutang? Kenapa pusing? Karena dipikirin. Hutang itu jangan dipikirin, tapi dibayar. Hutang kok dipikirin? Gak menyelesaikan apa-apa dipikirin. Betul bapak-bapak? Dibayar. Nah, salahnya pakai apa bayarnya? Pakai uang. Siapa yang punya? Allah. Allah yang menggerakkan seluruh manusia untuk mempermudah urusan kita. Oleh karena itu, sampai sini, dua alasan ini sudah cukup kita harus berjuang sholat sepenuh rasa, sholat yang khusyuk. Kenapa? Tidak cukup hanya sholat, karena orang munafik juga sholat. Tidak cukup hanya sholat, karena masih ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Lantas, apa alasan paling kuat? Saya percepat. Ini alasan paling kuat. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang seperti apa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Yaitu orang-orang yang salatnya sepenuh rasa, sepenuh cinta. Tidak sekadar gerakan raga, tapi hadir sepenuh rasa. Sekarang saya tanya, pertanyaan terakhir sebelum maghrib dan berbuka puasa bagi yang puasa sunnah. Orang munafik sama orang kafir, nerakanya lebih mengerikan mana? Orang munafik sama orang kafir, nerakanya lebih mengerikan mana? Orang munafik. Kenapa? Tahu dari mana? Emang Anda pernah gitu masuk neraka dan ngecek dari firman Allah? Betul? Firman Allah yang mana? Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiki fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik nerakanya paling bawah. Kalau paling bawah berarti paling mengerikan. Sekarang saya tanya lagi. Ada nggak pertanyaan begini? Kok bisa ya orang munafik siksanya lebih mengerikan daripada orang kafir? Kan gitu-gitu masih sholat. Bener gak? Kan sejelek-jeleknya orang munafik masih sholat gak? Jawab. Orang munafik masih sholat tidak? Kok nerakanya jauh lebih mengerikan daripada orang kafir? Orang kafir kan jelas-jelas gak sholat kan? Kenapa nerakanya lebih mengerikan orang munafik? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya nanti dikasih hadiah berbuka gratis dari Al-Latif. Jawabannya begini. Jawabannya cukup pakai analogi. Ada yang punya suami, coba yang sayang sama suaminya boleh angkat tangan. Yang sayang sama suaminya. Yang sayang sama suaminya boleh angkat tangan. Angkat tangan Anda sesuai rasa sayang Anda. Segitu doang. Sayang ya. Oke. Bu, apa perasaan ibu jika punya suami yang gak mau pulang ke rumah? Ditelepon gak mau pulang ke rumah, berbulan-bulan gak pulang ke rumah. Apa perasaan ibu-ibu? Sedih tidak? Kecewa tidak? Sakit hati tidak? Sakitnya di mana? Masya Allah. Tapi ada suami yang kedua. Suami yang kedua. Tadi suami yang pertama ya, sekarang suami yang kedua. Suami yang kedua seperti apa? Dia pulang ke rumah, bertemu dengan Anda, tidur satu ranjang dengan Anda, berhadapan muka dengan Anda, tapi ketika itu dia mengingat wanita lain. Mana yang lebih menyakitkan? Suami pertama atau suami kedua? Mana yang membuat lebih sakit hati? Suami pertama atau suami kedua? Kok suami kedua lebih sakit hati? Kan dia pulang ke rumah. Itulah gambaran orang munafik. Orang munafik ketika dipanggil seolah Allah, dia datang. Tapi persis di hadapan Allah, dia memikirkan selain Allah. Sama seperti suami yang persis di hadapan muka istrinya, dia memikirkan wanita lain.
dan itu lebih menyakitkan dibanding punya suami yang tidak pernah pulang ke rumah. Berarti mending mana? Mending punya suami nggak pulang-pulang, atau sekalinya pulang cerita wanita lain? Pilih mana? Pilih suami yang pulang dan dia fokus melihat wajah Anda dan mendengarkan cerita Anda. Kan ibu-ibu paling nggak seneng kan cerita ke suami itu panjang, udah panjang-panjang bercerita, suami bilang apa? Pernah begitu? Kira-kira ceritanya diulangi lagi nggak? Nggak jadi. Betul tidak? Allahnya antusias menyambut kita sholat, tapi kitanya di hadapan Allah memikirkan urusan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda tidak ingin punya suami yang di hadapan Anda memikirkan yang lain, begitulah harusnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya. Kiat-kiat, kunci-kunci, langkah-langkah agar sholat kita lebih mudah dinikmati. Tentu harus paham bacaannya, harus paham makna gerakannya, dan insya Allah saya bahas detail di Masjid Al-Latif gratis tanpa berbayar. Cukup hadir setiap pekan, pertama di hari Kamis ba'da asar setiap bulannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara telah selesai kajian kita pada sore hari ini. Sebelum ditutup, izin menyampaikan informasi dari kawan-kawan PPALC Bandung. Insyaallah akan diadakan kelas spiritual motherhood khusus untuk akhwat. Insyaallah dilaksanakan pada tanggal 18 September di Haris Hotel. Dan sebelum kelas ini, insyaallah Ahad besok tanggal 4 akan ada seminar spiritual motherhood. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mengenai kelasnya, nanti mungkin bisa menghubungi kawan-kawan PPLC yang ada di belakang. Untuk itu, marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah. Istighfar dan sebaik-baiknya istighfar. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.